ngulon dikit sana itu ada tempat apa namanya, ngulon idul selatannya itu apa dengarannya, ada semacam taman, tapi sekarang mau dibangunkan. Mari saya nanti ke sana lagi, udah dibangun kelihatannya. Dulu itu ada taman indah, banyak pohon-pohonnya. Di situ ada sumur juga. Tapi sekarang kelihatannya mau dibangun hotel. Kalau nggak mau diluasin jadi apa ya? Rumahnya Sayyidina Umar aja, masjid Sayyidina Umar aja dibuka. Ya begitu kira-kira. Itu mereka rebutan bahwasanya yang memimpin kaum muslimin sejak wafatnya Rasulullah itu adalah dari pihak kami yang punya rumah, tuan rumah, Ansor begitu. Atau orang Muhajirin tidak, Kanjeng Nabi itu beliau aslinya dari Mekah dan kami sebagai pengikut yang setia, maka kami yang berhak menjadi pemimpin. Betul-betul. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan, ya, di antaranya usulannya, bagaimana kalau kita angkat Khalifah Abu Bakar sebagai Khalifah? Mikir, karena Sayyidina Abu Bakar itu orang yang pertama kali masuk Islam dan segala macam. Sayyidina Abu Bakar lah yang mengiringi Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, ya, yang menyelamatkan Kanjeng Nabi, istri membekam Kanjeng Nabi. Dialah yang berkorban habis-habisan. Setelah diterangin seperti itu, akhirnya orang-orang Ansor itu pada menerima. Ya udah, kalau Bakar nggak apa-apa. Muhajirin juga memang Muhajirin orang dari Mekah. Oke, sepakat gitu. Nah, Sayyidina Ali saat itu kan ada. Sayyidina Ali waktu itu merawat jenazah Kanjeng Nabi, termasuk Abdullah bin Abbas, ya kan, merawat jenazah Kanjeng Nabi. Tetapi ketika ada seperti itu, Sayyidina Ali langsung membaiat bahwa saya setuju dengan apa yang disepakati oleh Muhajirin dan Ansor. Tetapi orang Syiah tidak, orang Syiah akan tetap yang berat melanjutkan kekhalifahan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Abu Bakar, Umar itu adalah dianggapnya sebagai pengambil tahta, istilahnya itu perampok, istilahnya kacau. Makanya kalau orang Syiah itu kadang-kadang mereka menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar, menjelek-jelekan Sayyidina Umar, menjelekkan Sayyidina Aisyah dan seterusnya. Kita jangan, sahabat jangan sampai. Semua sahabat Nabi itu mulia. Bahkan kalau sahabat itu bersedekah sebesar biji sawi, sedekah kecil sekali. Ya, sedekahnya sahabat sebesar biji sawi itu lebih utama daripada sahabat sedekah segede gunung Uhud gitu. Saking begitu besarnya keimanannya sahabat gitu. Semoga sampai nanti kita semuanya ketemu Sayyidina Abu Bakar ya. Semoga ya. Tapi kalau mau ketemu ya harus masuk surga sampai ya. Kalau masuk neraka ya jangan bilang-bilang. Ya gak bakal ketemu Pak. Ya kan, ayo kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng apa namanya? Beribadah saling nasihat-nasihat. Mana tadi? Gitu. Mana tadi? Ya. Terus Sayyidina Abu Bakar diminta, ya Abu Bakar ya Abu Bakar ya Abu Bakar kata dia. Ada Rasulullah SAW waktu bisa semuanya Rasulullah SAW itu lagi ditahan di sana karena untuk menyelesaikan mendamaikan masalah keluarga dia itu blok B, misalnya begitu lah. Kanjeng Nabi misalnya masjid di sini gitu. Wahana disuruh pada sholat udah masuk itu gimana nih? Falakan ta'um mana? Maukah kamu jadi imamnya kita semua ini? Kanjeng Nabi, Abu Bakar sampai imamnya dia. Makanya saya bilang betul. Iya itu. Kalau na'am insita
Ya udah kalau begitu, kalau emang apa yang kamu kehendaki seperti itu saya nggak apa-apa. Itu menunjukkan Sayyidina Abu Bakar tahu mendamaikan masalah itu juga penting, sholat juga penting. Ya kan, Kanjeng Nabi lebih tahu, ya kan, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu pasti lebih manfaatnya lebih besar. Nah, ini sholat kalau nunggu Kanjeng Nabi sampai jam berapa? Bisa itu. Jauh sebelum begitu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar imam. Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi imam dulu. Ini Pak, waktu ada Kanjeng Nabi ini sama pas Kanjeng Nabi lagi sakit. Ini, nah, wes sudah lihat. Faqama Bilal as-salata, kemudian Bilal iqamah untuk menunaikan sholat. Pada kota Abu Bakar dua kabar nas. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu masuk maju di depan. Ini sebagai pertanda kalau jadi imam itu di depan. Kadang-kadang saya pernah nanya siapa ini. Ini pada pertanyaannya itu musolanya kecil, dan imamnya sejajar. Baca itu, imamnya di tengah, tapi sejajar. Mungkin si imam sobo, gak ketahuan. Kalau imam itu harus ke depan, ya kan? Harus di depan. Walaupun cuma satu jengkal, Pak, dan ketahuan, gitu. Paham ya? Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu berdatang, ya kan? Rasulullah datang, yang si sukufi dan beliau berjalan, ya kan, di sok tadi, hatta qoma fi sofi, sehingga Kanjeng Nabi berdiri di sok itu, di depan ini. Kanjeng Nabi, semua sahabat melihat Kanjeng Nabi datang. Kanjeng Nabi datang, Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Umar ini mame, gitu. Waduh, ada Nabi depan. Terus pada masuk kita sedih, sahabat-sahabat tadi nasib sahabat Pak, ngingatin dengan cara apa? Bertepuk, gitu, bertepuk, ya, tepuk, gitu. Wakana Abu Bakar radhiyallahu anhu layak tapi disolati. Saya tidak Abu Bakar ada yang nampak kan begitu. Saya tidak Abu Bakar enggak nengok mereka kebenaran tadi. Pada akar nasu atas kifan dan kata. Tapi ketika banyak yang tepuk, gitu, ngasih tahu Kanjeng Nabi ada, gitu, istilahnya mungkin gitu. Banyak. Tapi sampai kalau diingatin nanti. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyara ilaihi, pasal maka memberikan isyarat ilaihi kepada Sayyidina Abu Bakar Rasulullah. Ngasih isyarat tuh Pak, ya. Isyaratnya apa? An-amka tabakanaka. Kasih isyarat di depan aja. Ada Sayyidina Abu Bakar kan menolak. Ada Kanjeng Nabi. Ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kasih isyarat. Gitu. Kamu dimana di situ? Jadi imam aja gitu istilahnya. Jadi imam aja. Apa yang dirasakan? Tarofa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fa'amir. Saya tidak pernah mengangkatnya karena berdiri kan, ngangkat dari ruku untuk iktidal sampai Allahu liman hamidah fahamidah wa raja'a al-qahhar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar muncul, kembali muncul, warna di belakangnya, hatta qama fi sofi, sehingga dia berdiri di sof yang pertama, yang ini tadi, ya kan? Fakta pada Rasul Kanjeng Nabi maju, fasol dari nas, kemudian Kanjeng Nabi sholat dengan jadi imam beliau. Falamma farawa ala nasi, ketika selesai Kanjeng Nabi sholat, ya, Kanjeng Nabi menghadap pada jamaah, artinya para sahabat. Faqala ayana, sahabat-sahabat, ma lakukina ta idkhina naba'akum syai'un fi sholati akhadtum fi takbir. Kenapa sampai pada tepuk gitu? Sampai kenapa pada tepuk? Innamat taslimu lin nisa. Kalau
ini untuk perempuan. Ini judulnya gitu Pak. Salah paham. Makanya sampai sekarang kalau telepon itu perempuan, gitu paham? Mana takut sholat di sholati falyaqul subhanallah. Mantan siapa nama yang mengenai ibu pada imam syaikhul sesuatu kesalahan di sholati pada sholatnya falyaqul, maka dia mengatakan subhanallah. Itu yang benar subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah. Maka sungguhnya tidak mendengar, tidaklah mendengar kata-kata subhanallah seseorang terhina yaqulu, yang ketika dia mengatakan subhanallah ila tafat, pasti dia akan menoleh. Noleh itu artinya apa? Tidak batal. Paham? Terkait Nabi ngomong lagi, ya Abu Bakar, Abu Bakar, mana kamu tuh yang dinas? Nah, apa kamu juga mau jadi imam? Terus jangan hina asal ketika aku ngasih saran kamu di situ aja, tapi nggak ngomong. Kenapa? Kamu nggak mau? Pakola, Pak asal tuh ilaika berikan saran kepadamu. Pakola Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, maka tidaklah yang bagi sayurnya ini Abi Quhafa, bagi anaknya Abi Quhafa, jadi dia berdirinya sendiri. Ayusyadiyah itu sholat dinasi dengan makmum baina yaday Rasulullah SAW, di mana makmum itu ada Rasulullah SAW. Gak nampas bagi saya, itu istilahnya, ya kan? Ini artinya apa? Makanya kalau yang jadi imam, bedanya orang yang memang yang fakih, yang alim, yang qori, yang tahsin, yang baik bacaan dan sebagainya. Kalau saya sampaikan kebanyakan waktunya, saya hanya tinggal berusul, ya, coba ya. Terus sampai kalau terjadi apa-apa kesalahan pada imam, maka ucapkan subhanallah, dan niatnya untuk berzikir, bukan untuk mengingatkan. Kalau niatnya mengingatkan, maka batal sholat kita. Ciri-ciri mengingatkan itu ketahuan dari nadanya. Jangan ketika salah subhanallah, itu berarti itu dia mengingatkan. Ya, kalau nadanya subhanallah, itu berarti ingat kepada Allah. Atau niatnya itu mengingatkan, berzikir dan mengingatkan kepada. Kalau cukup mengingatkan, maka dalam mazhab kita Syafi'i itu batal sholatnya. Ya, kalau perempuan bertepuknya pun begini, nggak boleh begini. Kalau begini batal sholatnya. Apalagi itu tepuk pramuka, saudara. Lebih batal lagi. Ya, saya kira seperti itu, dan mendamaikan orang itu pahalanya gede bagi surga dan Nabi. Bahkan sholat aja sampai kanjeng Nabi nggak masuk belajar di sini untuk mendamaikan orang. Saya kira cukup sampai di sini kajinya. Kita tutup dengan baca saja istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku la ilaha illa alayya fa aku bi dzambi maghfirlah fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.